Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teorema aljabar boolean. Jadi kita di sini belajar tentang teorema ya. Jadi ada beberapa teorema yang harus kita ketahui, nggak perlu hafal. Ini kayak rumus yang boleh dilihat. Jadi nggak harus hafal persis karena ini ada lumayan banyak, jadi kalau ngapalin pasti ya sulit. Kita mengulangi ya, yang kemarin kan sudah saya singgung sedikit tapi masih pada bingung kan. Sekarang mulai dari yang pertama dulu, yaitu teorema di operasi OR. Biar gampang tak bedakan dari OR ini aja. Yang pertama itu ada teorema 1. OR itu ada 1, 3, 5, 7, jadi yang ganjil. Sedangkan untuk N, teorema untuk N itu 2, 4, 6, 8. Jadi sebenarnya urutannya itu OR N. Jadi kiri kanan ya. Tapi biar mudah kita lihat bagian kiri dulu saja. Oke, sekarang untuk membuktikan, kan kita kemarin belajar teorema 1 ini A ini nilai yang kita tidak ketahui. Jadi bisa 0, bisa 1. Itu berlaku untuk semua ya. Untuk A ini semua, itu nilainya bisa 0, bisa 1. Gitu. Nah, untuk yang angka kedua, di sini ada angka pastinya. Jadi di sini 1, 0, 0, 1. Nah, ini ada angka pasti. Di sini pasti 0. Ini untuk teorema saja, ini sekedar kayak teori saja. Jadi jika gampangnya jika ini kan ada gerbang OR, ada 2. Jika yang satunya, yang bawah ini 1 nilainya, dan ini tidak diketahui, nah asal ada 1 kan, ini karena OR karena ini asal ada 1 di bawah atau salah satunya ada angka satunya, dan ini gerbang OR, jadi berapapun nilai A, entah itu 0, entah itu 1, dia pasti akan bernilai keluaran 1. Gampangnya pakai tabel kebenaran saja. Jadi yang pertama ini biasanya diubah jadi tabel kebenaran biar enak. Jadi ada 4 ya. Gerbang OR kan ada 4. Nah, ini ada 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini untuk A, dan ini untuk yang keduanya, bawah. Kan 1 ya, berarti di sini kan pasti ada 1 salah satunya. Ini, dan ini. Nah, angkanya kan kalau gerbang OR itu kan kalau 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Jadi, berapapun nilainya, asal ada angka satunya, ini ada angka 1, pasti entah A itu 0, kalau misal A-nya 0 ya, jadi kan kalau A-nya 0 kan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, kalau angkanya A-nya 0, ini kan pasti 1, jadi 0, 1, pasti angkanya 1. Kemudian jika A-nya 1, kan berarti masuk ke 1, 1. Berarti dia pasti 1. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau OR A plus 1, ini kan OR ya, plus itu OR, A plus 1 pasti hasilnya 1. Pasti. Itu untuk yang OR yang pertama. Yang kedua, kan tadi jika 1 kan, kalau bagaimana jika 0? Jika 0, A-nya bisa 0, bisa 1, tapi yang angka keduanya 0. Kita lihat tabelnya. Balik lagi yang ke atas ini. Jadi, angka kedua 0. Jadi kita ambil yang sini sama yang sini. Angka kedua 0 kan. Angka A-nya kan pilihan cuma 2 berarti. Bisa 0, bisa 1. Kalau 0, dia outputnya juga 0. Jika 1, outputnya juga 1. Maka dapat disimpulkan kalau nilai output ini pasti sama dengan nilai A-nya ini kan. Jadi
nilai outputnya A plus 0, belakangnya pasti A-nya ini keluarnya pasti sama. Misal A-nya 1, dia pasti keluarannya 1. Kalau dituliskan seperti ini, A plus 0, pasti jawabannya A. Itu untuk OR yang kedua, tapi teorema 3 ya. Untuk pembahasannya kita OR dulu. Kemudian untuk yang ketiga, OR yang ketiga atau teorema 5, jika A di sini kan mecah ya, jadi ada yang ke depan, ada yang ke bawah. Jadi nilainya A semua ini sama berarti. Berarti inputannya sama. Jika A-nya 0, berarti dia inputannya 0 dan 0. Jika A-nya 1, inputnya 1 dan 1. Ini juga dapat disimpulkan dari sini. Misal A-nya 0, 0 kan. A itu kan sama. Di sini juga A, angkat saja gitu ya. A kan sama kan angkanya. Jadi cari yang mana angkanya sama. Kan A-nya kan pasti sama. Jadi kita ngambil yang 00 sama ngambil yang 11 kan. Nah, kalau misal A-nya 0, pasti kan keluarannya 0. Dan kalau A-nya 1, pasti keluarannya 1. Makanya kalau nilai keluaran pasti sama dengan A di OR. Jadi A plus A, kalau dituliskan jadi sama dengan nilainya A, pasti sama. Jadi karena ini gerbang OR, inputnya berapapun pasti keluarnya sama dengan inputnya ini, karena ini OR-nya digabung ya. Jadi pasti angkanya sama, jadi bisa ambil yang sini sama yang ini, yang bawah, atas sama yang bawah. Kemudian kita pakai yang kita pelajari yang teorema 7 atau OR keempat. Nah, di sini berkebalikan ya, jadi nilai A yang atas ini nilai A sama karena lurus saja. Di sini dinotkan, jadi di sini A not atau A bar, not A gitu aja ya boleh. Nah, di sini pasti berkebalikan, berarti kan di sini pasti angkanya input itu kan pasti bolak-balik kan. Di sini A, misal A-nya 0, pasti yang non A-nya pasti berarti 1. Misal A-nya 1, berarti non A-nya kan 0. Pasti berbeda kan kita. Sekarang kita balik ke sini, ke tabel tadi. Kan kita berarti mengambil yang angka berbeda kan ada 2, 1 dan 2. Nah, ini angka yang berbeda. Dan kita lihat hasilnya output OR. Angka yang berbeda kan dia pasti keluarnya sama 1. Makanya dapat disimpulkan kalau A plus non A, jawabannya pasti 1 di sini. Berapapun nilai A, pasti keluarannya 1. Itu untuk gerbang OR. Kemudian untuk gerbang N. Untuk gerbang N sedikit berkebalikan ya. Di teorema 2 ini kita buat tabel lagi untuk gerbang N. Coba di mana ya? Ada tempat kecil saja. Ini A. Ini yang kedua. Kedua nggak usah saya tulis. Kemudian ini N. Dua, 3. Nah, kita tulis dulu awalnya kan 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, kita ini kan udah pasti angka-angka ini 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1. Ini ada 4 kemungkinan kalau dua angka kan, 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat ini. Di teorema 2. Teorema 2 kan angka kedua sudah diketahui 0. Di sini kita lihat yang belakangnya 0 ada bagian mana, yaitu yang atas sama yang tengah ini ya. Angka keduanya kan 0 ini yang tanda tanya. Ini 0. Berarti misal ini kita jawab dulu 0, 0 kan 0 kalau N. 01, 0. 10, 0. 11, 1. Nah, nilai N kan ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, angkanya yang kedua pasti 0. Jadi kan ada dua kemungkinan. Yang ini sama yang ini. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya kalau kemungkinan yang bawah 1, 0, dia pasti hasilnya 0. Yang atas 0, 0 pasti hasilnya 0. Makanya di sini dipastikan kalau A, N atau kali 0 pasti hasilnya
0. Seperti itu. Itu untuk yang teorema 2. Sekarang teorema 4. Ini angkanya yang sudah diketahui 1. Sekarang kita lihat angka 1. Angka 1 kan sini dan sini. Kita lihat hasilnya ini. Ini 01 yang atas ya. 01 dia hasilnya 0. 11 dia hasilnya 1. Jadi kalau A-nya 0, dia hasilnya pasti 0. Kalau A-nya 1, dia pasti hasilnya 1. Makanya kalau di sini dapat disimpulkan kalau hasilnya itu kan sama dengan A berarti. Berarti di sini A kali 1 berapapun angka A, pasti hasilnya akan menyesuaikan dengan angka A. Misal A-nya 0, pasti itu 0. Misal angkanya 1, A-nya 1 pasti keluarannya 1. Itu untuk yang teorema 4. Sekarang teorema 6. Teorema 6, nilai A digabung. Jadi di sini pasti A dan A. Berarti kalau A dan A kan berarti angkanya pasti sama. Kita lihat di sini yang angkanya sama. Ada yang atas tadi sama yang paling bawah. Karena 00 sama 11 angkanya sama kan. Nah, kita lihat kalau A-nya 0, 0 pasti hasilnya 0. Kalau A-nya 1, 1 pasti hasilnya 1 kan. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau A kali A pasti hasilnya A. Jadi untuk membuktikan kita pakai tabel saja lebih enak nanti. Kemudian yang ini A, yang di sini masuk A, yang di bawah karena ada notnya berarti di sini not A. Nah, pastikan angkanya bolak-balik. Misal A-nya 0 seperti tadi ya. Not A-nya pasti 1, A-nya 1, not A-nya pasti 0. Kita lihat di sini yang bolak-balik itu yang tengah. Kita langsung lihat hasilnya saja. Kalau yang tengah kan kita udah tahu ini yang berbeda 0, 1 sama 1, 0. Hasilnya 0 semua. Jadi dapat disimpulkan kalau angkanya berbeda pada N, kalau angkanya berbeda pasti hasilnya 0. Jadi A kali not A pasti hasilnya 0. Seperti itu untuk teorema yang mudah ya, ini masih mudah, operasi OR dan AND. Kemudian ini mulai agak panjang sedikit. Ini cuman simpel sebenarnya. Jadi teorema yang ke-9. Jadi kalau hitung-hitungan ada kotak ya. A plus B plus itu kan berarti OR ya. Jadi A OR B, ada OR, gerbang OR misal. Nah, di sini ada A dan B. Nah, di sini A OR B hasilnya ini pasti hasilnya sama dengan B OR A atau dibalik. Jadi maksudnya yang ke-9 ini itu dibolak-balik nggak masalah, nggak ngaruh. Jadi misal A OR B, A-nya yang atas, B-nya yang bawah, atau dibalik B-nya yang bawah, B-nya yang atas, A-nya yang bawah, dia nggak ngaruh. Makanya nih dia ada teorema A plus B sama dengan B plus A, kan sama saja. Kalau penjumlahan kan sama. Begitupun perkalian yang tadi kita ke N ya, banyakkan ya. Jadi A kali B, kalau kita buat gerbang N, ini ada A, B. Nah, dia dibolak-balik nggak masalah. B, N, A itu kan nanti nggak ngaruh hasilnya. Jadi, A kali B sama dengan B kali A. Jadi, bolak-balik nggak masalah, ini seperti itu. Itu untuk komutatif. Sekarang kita ke asosiatif. Asosiatif itu A ditambah B plus C. Ini B plus C dikurung ya, jadi ini disendirikan. Itu hasilnya pasti sama dengan A plus B dikurung sendiri plus C, karena ini penjumlahan ya, karena dijumlahkan semua. Jadi yang mana duluan itu nggak masalah kan. Kalian kalau hitung-hitungan kan, kalau positif plus, kalau plus kan nggak usah ngitung dari depan dulu, bisa jadi dari tengah asal semuanya plus ya. Itu begitupun perkalian. Bila ada banyak perkalian, ini A kali B kali C, meskipun B kali C jadiin satu seperti ini, itu dibolak-balik boleh. Jadi itu artinya sama dengan
A kali B kali C, karena dia perkalian semua. Itu untuk asosiatif. Jadi di sini intinya A kali BC sama dengan AB kali C. Di sini pun begitu. A plus BC, A plus B plus C maksudnya sama dengan A plus B plus C. Jadi seperti itu. Dibolak-balik nggak masalah ya. Kemudian masuk ke distributif. Distributif nanti ada beberapa contoh, nanti kita buktikan ya. Di sini ada buktikan, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi di sini kita pahami dulu. Jadi A plus BC, nah ini kan mulai berbeda, ya kan? Ini perkalian, ini penjumlahan kan. Ini kalau dibaca pakai gerbang kan A OR B N C, ya kan? Sama dengan, nah ini sebenarnya mirip hitung-hitungan biasanya kita, jadi dipecah aja B sama C-nya, tapi semuanya dijumlahkan dengan A. Jadi A plus B kali C itu sama dengan A plus B dikali A plus C. Buktikan, nanti kita buktikan untuk hitung-hitungannya. Sedangkan kalau A kali B plus C, itu kan kalau ini lebih gampang ya, jadi kan tinggal dikalikan. Ini kali ini kali ini. AB plus AC kan. Tuh, kemudian yang nomor 15. A, kalau ada angka A plus AB, pasti hasilnya A. Ini simple ya. Nah, ini nanti kita hitung biar kita buktikan. Biar kita tahu kok bisa A plus AB sama dengan A. Nah, nanti kita cek untuk materi selanjutnya. Kemudian untuk A kali A plus B, jadi di sini A plus B-nya dihitung dulu, atau A or B ya. Kemudian di N kan dengan A, nanti hasilnya pasti A. Buktikan, nanti ada pembuktiannya. Kemudian kalau A plus AB itu sama aja A plus B. Nanti kita juga butuh pembuktian di sini. Jadi kalau A plus AB itu sama dengan A plus B. Kalau A kali non A plus B, non A ya, ini ada nonnya, ada payungnya. Pasti hasilnya A kali B. Kalau yang ini agak perlu pembuktian, jadi nggak bisa kayak ini kan langsung bisa kalau perkalian ini. Kemudian ada lagi yang nomor 19 ini terakhir, teorema kompeten komplement ganda. Jadi seperti yang saya dulu pernah tanyakan, jadi kalau di sini ada gerbang NOT, kemudian masuk gerbang NOT lagi, NOT-nya 2 kali, di sini A, kan berarti keluarnya pasti A. Dia kalau ditulis di sini kan berarti dia A NOT, kemudian dinotkan lagi karena 2 kali. Jadi komplement ganda itu seperti itu. Ini kan ada 2 garisnya. Jadi kalau A dinotkan 2 kali, atau komplement ganda atau payungnya 2, itu pasti hasilnya A. Full A positif ya. Bukan non A. Tuh. Kemudian kita pembuktian untuk teorema variabel ganda. Buktikan kan soalnya tadi, buktikan A plus BC sama dengan AB plus AC. Nah, kita kan udah dapat AB plus AC. Kita buktikan di sini. Buktinya AB plus AC itu sama dengan, kalau dikalikan sendiri-sendiri melompat gini kan, AA, kemudian sini AC ditambah AC, kemudian ini kali ini ditambah AB atau BA sama, kemudian ini tambah ini dikali ini BC plus BC, jadi AA plus AC plus AB plus BC, ya kan. Terus masuk ke AA-nya ini, A kali A kan ini, A kali A kita lihat teorema 6 tadi, teorema 6, A kali A, ini ya, itu pasti sama dengan A. Kalau dikalikan ya, A kali A pasti A.
Nah, di sini makanya A di sini berubah jadi AA, di sini berubah jadi A saja. Jadi ingat teorema 6, AA sama dengan A, itu. Yang lain pasti tetap kan, AC, AB, BC. Kemudian kita masuk bawahnya ini, karena ini penjumlahan semua, kita kurungkan nggak masalah kan. Kita hitung yang mana dulu nggak masalah kan. Nah, kita cari yang ada angka A-nya. Jadi A-nya kan ada 3 ini saja. Yang ini kan B sama C nggak masuk A. Makanya di sini dikurung. Tujuannya agar bisa dikeluarkan A-nya. Jadi di sini A sama dengan 1 karena A ya. Kan ini sama aja ini kali ini. A kali 1 kan A kali C AC, A kali B AB gitu kan. A kali C AC, A kali B AB. Nah, di sini jadi dipecah, dikeluarkan A dikali 1 plus C plus B, kurung tutup, ditambah BC, gitu kan. Nah, di sini A dikali 1, loh kok bisa 1? Kita lihat, ingat teorema 1. Jadi, kita lihat teorema 1, A plus 1 pasti sama dengan 1, kan? Jadi, berapapun angkanya, jika di plus 1, pasti angkanya 1. Nah, ini karena positif kan, dia ada, gampangnya inilah, gampangnya kita buat gerbang OR. Ini kan plus semua ya, plus semua kita buat gerbang OR. Ada 3 masukan. Di sini ada 1, ada C, ada B. Ini ada angka satunya. Ingat sifat gerbang OR kan? Gerbang OR itu kalau ada 1 saja yang angkanya 1, pasti hasilnya kan 1. Ya kan? Jadi BC ini nggak ngaruh, dia mau 00, 11, 01, dia angka berapapun, kalau asal di sini pasti 1, pasti keluarannya jadi 1 karena OR, gerbang OR, ya kan? Nah, makanya di sini jadi di sini ketemu angka 1 ini saja, 1. Jadi A kali 1 kan A. Tetap A, makanya jadi nilai A plus B dikali A kali plus C itu sama dengan A plus BC. Kan BC tetap. Nah, itu teorinya. Bagaimana kok bisa itu sama? Nah, ini kita buktikan di sini. Jadi ini sebenarnya 1A ya, karena 1 kan memang nggak dihitung, nggak ditulis. Jadi A plus BC. Jadi terbukti untuk yang teorema 13. Sekarang teorema 15 yang A plus AB sama dengan A. Loh, kok bisa? Sekarang coba kita cek. Buktinya A plus AB itu A-nya kita keluarkan kan. Jadi A kali 1 plus B. Ya kan, A-nya keluar. Jadi A kali 1 kan A. A plus A kali B kan AB. Jadi A plus AB, A-nya kalau dikeluarkan jadi A dikali 1 plus B kan. Ingat teorema yang tadi, teorema 1 kan. Kalau berapapun OR ada angka satunya plus satunya, pasti angkanya 1. Jadi jawabannya A kali 1. 1A. 1A itu dibaca A. Jadi yang kedua ini terbukti. Kemudian yang ke teorema ke-16. Kita lihat, kalau A dikali A plus B itu pasti sama dengan A. Kok bisa? Sekarang kita kalikan dulu buktinya. Di sini kita kalikan di sini ya. Jadi A kali A jadinya AA. A kali B jadinya AB, plusnya tetap jadi AA plus AB. Itu kan. AA plus AB, ingat yang AA kemarin, yang A tadi, A kali A kan pasti jawabannya A. Teorema berapa tadi? Teorema 6 ya. Teorema 6. A dikali A pasti sama dengan A. Makanya di sini jadi A plus AB. Setelah jadi A plus AB, kita keluarkan A-nya. Jadi A
kali 1 plus B. Nah, di sini ingat lagi teorema 1. Berapapun kalau di plus 1 pasti angkanya 1 kan. Berarti di sini sama dengan A kali 1 atau 1A atau A. Karena 1 kan nggak ditulis, dia nggak bilang ya. Jadi terbukti kalau A kali A plus B itu sama dengan A. Kemudian bukti teorema 17. Sekarang kita buktikan. Di sini teorema 17 itu A ditambah non A kali B. Ini yang di non kan cuma A ya. Non A kali B, maka pasti jawabannya A plus B. Kenapa bisa? Kita coba buktikan. A plus non A kali B itu sama dengan dikalikan. Jadi tuliskan aja biar jelas. A plus A kali B sama dengan dikalikan sini sama dikalikan sini. Jadi AA plus AB pasti gitu kan. A plus AB. Ingat teorema 13. Kita lihat teorema 13 yang tadi. Ada juga ya. Teorema 13 di sini A plus B, A plus C. Yang tadi yang kita kerjakan ini ya. Jadi A kali BC itu sama dengan A plus B dikali A plus C. Sekarang masuk ke sini. A plus A A plus A dikalikan A plus B kan. Di sini kita lihat teorema 7. A plus A. A plus A pasti sama dengan A plus A. Oh, A plus non A ya. A plus non A di sini. Pastikan angkanya 1. Lihat tadi soalnya salahnya. Ini non A ya. Di sini ada non A-nya. Jadi A plus non A itu kalau di teorema 7 pastikan A plus non A pasti jawabannya 1. Makanya di sini diubah jadi 1 kali A plus B. 1 nggak dihitung kan, berarti ini sebenarnya 1A plus 1B. Karena 1 nggak dihitung jadi A plus B. Jadi bukti kalau A plus non A kali B itu sama dengan A plus B gitu. Kemudian ada teorema yang ke-20, namanya De Morgan. Nah, di sini nyambung antara OR dan AND. Nah, di sini kalau A plus B plus seterusnya itu dinonkan, jadi hasilnya plus itu dinonkan, pasti hasilnya sama dengan non A kali non B. Jadi di sini non kan sendiri-sendiri. Nanti coba kita hitung ya, kita cek ya. Sedangkan kalau A kali B kali C atau N ya, A, N, B, N, C dinonkan, hasilnya jadi di N kan dulu baru dinonkan karena ini panjang. Itu pasti hasilnya sama dengan non A plus non B plus non seterusnya ya. Jadi di sini sendiri-sendiri nonnya, non A, non B. Kalau di sini kalau full itu dihitung dulu bawahnya baru dinonkan. Tuh. Teorema 20 menunjukkan bahwa komplement dari operasi OR terhadap 2 atau lebih variabel sama dengan operasi AND terhadap komplement dari masing-masing variabel. Jadi OR itu sebenarnya mirip. Jadi ya mirip sih, tapi teorema De Morgan itu sebenarnya sama hitungannya. Tapi di sini yang membedakan nonnya ini full, hasilnya dinonkan, hasilnya dihitung dulu baru dinonkan, itu sama dengan hasil non perhitungan ini. Ini bisa dilihat di kurung kayak gini juga boleh. Sedangkan teorema 21 menjelaskan bahwa komplement dari operasi N dua variabel atau lebih sama dengan operasi OR dari komplement masing-masing variabel. Nah, komplement di sini maksudnya komplement di sini itu non ya kalau saya nyebutnya biar gampang ya. Ini kalau bahasakan saya menunjukkan bahwa operasi non OR
terhadap 2 atau lebih variabel itu sama dengan operasi AND terhadap non dari masing-masing variabel. Jadi nonnya itu sendiri-sendiri masing-masing variabel. Ini terhadap 2 atau lebih variabel itu berarti yang semua dihitung dinonkan. Untuk membuktikan teorema De Morgan, ikuti simulasi berikut ini. Sekarang di sini sebenarnya cara termudahnya itu kita hitung, kita pakai tabel, kita gunakan tabel. Jadi universalitas gerbang NOR dan NAND, karena tema tentang itu ya. Jadi gerbang NOR dan NAND memiliki sifat universal, artinya semua gerbang logika atau rangkaian logika dapat disusun dengan menggunakan gerbang NOR saja atau NAND saja. Gerbang NOT dengan NOR. Gerbang NOT dapat dibentuk menggunakan gerbang NOR. Jadi di sini maksudnya semua gerbang itu sebenarnya dibuat satu gerbang NOR atau NAND saja bisa. Contohnya seperti ini. Misalkan A dinonkan, jadi kan nilainya Y ini kan pasti non A kan, A dinonkan, jadi ini Y sama dengan non A. Sedangkan kalau kita pakai NOR, ini NOR ya, NOR itu not OR. A kalau kita satukan seperti ini, pasti nilainya berkebalikan. Misal A-nya 0 di sini 0, 0. Keluarannya kan OR 0, karena ini ada notnya, jadi NOR ya ini. Jadi keluarannya 0 dinotkan jadi 1, Y-nya pasti 1. Sedangkan kalau A-nya 1, ini masih 1, 1. Kalau OR kan pasti keluarnya 1, karena NOR ada notnya, jadi keluarnya pasti 0. Nah, jadi di sini hitungannya sama kan, kalau sama dengan not kan. Kalau di sini 0 pasti keluarnya 1, kalau di sini 1 pasti keluarnya 0, jadi kembali. Jadi misal dalam praktik ya, kita nggak nemu gerbang NOT, kita bisa pakai gerbang ini, gerbang NOR. Tuh, jadi hitungannya seperti itu. Ini contoh kalau hitung-hitungannya. Jadi Y sama dengan, kalau ini kan hitungannya A plus A, karena NOR ya. A plus A dinotkan, ya kan, NOR. A-nya sama A plus A. Kan kalau kita pakai rumus yang tadi ini, bukan 20, A plus B ini sama dengan A not dikali B not. Nah, di sini juga A not dikali A not, jadi ini dipisah, tapi plusnya diganti kali atau N. Nah, karena A not kali A not itu, ingat ya, teorema 6 ini A kali A kan sama saja, A not kali A not sama A kali A itu sama, karena nilainya ini sama, nilai depan belakangnya sama. Misal berbeda, misal A kali not A, nah itu berbeda. Kalau ini sama-sama not, jadi hasilnya sama, keluarnya pasti not A. Sama kan hasilnya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, not dengan NaN. Kalau dengan NaN gimana? Kan not sudah tahu kan tadi pembalik. Kita pakai yang NaN. NaN itu kan rumusnya seperti ini. A kali A dinotkan. Jadi A kali A dulu, ini A kali A. Kan N kan kali, kemudian dinotkan ada lingkarannya. Kalau kita pisah jadi not A plus not A. Hasilnya kita lihat teorema 6 tadi kan. Not A plus not A, ini pakai ini. Teorema 5 ya. A plus A pasti jawabannya A. Meskipun ada notnya, itu berarti di sini otomatis nilainya sama seperti ini, not A. Jadi di sini bisa kita ketahui kalau not A plus not A pasti hasilnya not A. Jadi hasilnya sama. Kemudian sampai berapa ya? Di waktunya sudah 34 menit. Kemudian di sini
gerbang OR dengan gerbang NOR. Jadi di sini intinya membuktikan gerbang OR itu bisa pakai gerbang NOR. Jadi misal rangkaian seperti ini. Rangkaian seperti ini itu sama gerbang OR ini sama. Jadi ini gerbang OR itu bisa disamakan dengan pakai NOR, tapi rangkaiannya lebih panjang. Nanti biasanya dibuktikan saja. Jadi A, B kita masukkan, A, B berapa, saya pakai tabel. Sekarang coba kalian buktikan saja untuk gerbang ini, gerbang NOR ini. Jadi ini bagaimana ini dan ini bisa sama. Kemudian yang NAND juga bagaimana OR dan susunan gerbang NAND ini bisa sama. Boleh pakai tabel untuk membuktikan. Kemudian gerbang N dan OR ini gerbang N bisa dirangkai dengan gerbang NOR seperti ini. Kemudian ini gerbang N juga bisa dirangkai dengan NAND seperti ini. Ini NOR ya, NOR NAND. Kemudian keuntungan menggunakan gerbang NAND dan NOR, karena gerbang logika atau rangkaian logika dapat disusun hanya dengan gerbang NOR saja atau NAND saja, maka implementasi jadi lebih efisien. Misal contoh suatu persamaan logika Y AB kali CD memerlukan sebuah gerbang OR 2 input dan 2 buah gerbang N 2 input. Jika persamaan tersebut diimplementasikan gerbang OR dan N, hasilnya adalah seperti ini. Jadi dari soal cerita ini ya, misal kita implementasikan di gambar ini dan ini ya, pasti gambarnya seperti ini. Kalau gambar seperti ini nanti kalau dipraktek memerlukan 2 IC, yaitu IC OR dan IC N. Nah, di sini sekarang tugas juga cari persamaan. Misal kita pakai gerbang NAND saja, hanya pakai gerbang NAND saja. Coba kita dihitung ya, kayak tadi persamaan ini N bisa jadi seperti ini. Jadi caranya gimana nanti kalian? Caranya dipakai tabel aja lebih enak. Jadi dibuat tabel atau dihitung seperti tadi, dengan tadi. Seperti ini bisa, atau di logika dimasukkan seperti ini bisa, dimasukkan pakai gambar atau pakai tabel bisa. Jadi tugasnya selain ini membuktikan yang gerbang ini 4, kemudian tambah 1 ini ya, tambah 1 tugas terakhir ini. Ini silahkan dikumpulkan ketika jam pelajaran. Ini kalau kalian kumpulkan dapat menambah nilai ya, terutama waktunya misal nggak selesai karena ini lumayan banyak ya, harusnya cepat. Nanti silahkan kirim melalui WA saya, bisa dituliskan di kertas. Sekian perkuliahan hari ini, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat mempelajari teknik digital. Kalau pusing ya insya Allah di praktek semester depan insya Allah bisa. Masih bingung nanti saya ajari lagi, saya ulangi sedikit lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.